warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fatia Turjana, NIM 2017-201-077, kelas 2 Ekonomi Syariah B, akan membawakan review dan perbandingan jurnal yang satu dengan yang lain guna memenuhi ujian akhir semester Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Enjen Zainal Mutakin. Jurnal utama yang akan saya bacakan yaitu berjudul Rasional Emotif Terapi dalam menangani Negative Thinking Perspektif Positivisme Logis, dengan nama Jurnal Transformatif volume 3 nomor 1 April 2019, karya Ainun Sakinah. Dengan pandangan penulis mencoba menganalisis rasional emotif terapi dengan menggunakan kajian filsafat yaitu positivisme logis. Metode yang digunakan yaitu library research. Dengan jurnal yang kedua sebagai pembanding dengan judul Kritik Terhadap Paradigma Positivisme, karya Hajah Emma Dislama Somantri. Dengan pandangan penulis untuk mengungkapkan kebenaran melalui observasi sampai menemukan konsep general, proposis, hukum, dan teori. Dengan metode yang digunakan yaitu library research. Kedua jurnal ini akan membahas tentang positivisme logis, yaitu sama-sama mengkritik tentang positivisme logis. Pada jurnal utama, positivisme adalah kelanjutan dari empiris, di mana empirisme lebih menekan pada pengalaman saja dan menggeser fungsi akal. Namun, positivisme mengadopsi keduanya. Bagi positivisme, sebuah pengalaman sangat memerlukan data sebanyak mungkin, sehingga positivisme fokus pada pengalaman yang bersifat objektif. Dengan kata lain, positivisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam yang bersifat empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari filsafat metafisik. Positivisme inilah yang kemudian diperkuat oleh para filsuf penerusnya yang tergolong dalam satu komunitas yang dinamakan Lingkarina yang mengusulkan verifikasi. Sedangkan dalam jurnal pembanding, positivisme adalah suatu alinea filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan seperti yang diusang oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Pada jurnal yang pertama, sejalan dengan ini terdapat pendekatan dalam pembimbing dan konseling yang mengkaji tentang pernyataan logis dan tidak logis. Pendekatan yang dimaksud penulis adalah pendekatan rasional emotif terapi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengadakan konseli dan pemikiran irasional dan mengubahnya dengan pemikiran irasional konseli menjadi pemikiran yang rasional dan logis, di mana peran dan fungsi konselor dalam pendekatan ini adalah menunjukkan pada konseli bahwa mereka sedang mempertahankan gangguan-gangguan emosional untuk tetap aktif secara terus-menerus dengan berpikir secara tidak logis. Kemudian pada jurnal pembanding, teoritis kritis juga memusatkan perhatian terhadap filsafat yang mendukung penelitian ilmiah, terutama positivisme. Kritik terhadap positivisme sekurang-kurangnya sebagian berkaitan dengan kritik terhadap determinasi ekonomi, karena beberapa pemikiran determinisme ekonomi menerima sebagian atau seluruh teori positivisme tentang pengetahuan. Positivisme menerima gagasan bahwa metode ilmiah tinggal dapat diterapkan pada seluruh bidang studi. Positivisme mengambil ilmu fisika sebagai standar kepastian dan ketepatan untuk semua disiplin ilmu. Penganut positivisme yakni bahwa pengetahuan bersifat netral. Sedangkan saya lebih condong kepada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Kritik Terhadap Paradigma Positivisme, karena kritik di sini belum tentu tentang negatif, meskipun positivisme logis mengandung hal-hal negatif seperti tidak percaya Tuhan.
Tapi saya juga setuju apabila sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang nyata jika tidak ada pembuktiannya, kecuali tentang keyakinan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.